Yo pada kabare, teng mriki admin badhe nglanjutaken anime Tensei Shintaro Kende Shita episode 11 dan 12. Sekaligus ini adalah episode terakhir dari anime Tensei Shintaro Kende Shita. Mungkin loh. Dan gak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah 11, memanggil serigala iblis. Kisah berlanjut, Fran bertemu dengan Master Tengen, yaitu monster laba-laba. Namun karena tidak ada Master, Fran pun tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian kedua pria itu terkena tembakan racun, lalu disusul dengan ledakan. Di sisi lain, mereka semua masih merapatkan bagaimana cara menumbuhkan Fran dan yang lain. Untuk meningkatkan keberhasilan, mereka membagi 3 tim. Yang pasti Amanda sendirian sebab levelnya lebih tinggi dari mereka. Lalu mereka pun memulai pencarian Fran dan yang lain. Namun mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Kemudian Amanda mengeluarkan sihir angin untuk mendeteksi suara di sekitar. Sayangnya yang Amanda dengar hanyalah suara laba-laba saja. Di belakang Master kaget bahwa Amanda mempunyai skill seperti itu. Bukan main. Selain itu, Master mengkhawatirkan Fran sebab tidak ada dia. Otomatis, Fran tidak bisa melakukan sihir atau apapun sebab semua kekuatannya ada di Master. Mustahil untuknya untuk mengalahkan Master Tengen. Lalu kita diperlihatkan Fran yang benar-benar kewalahan menghindari serangan sekaligus jebakan si monster laba-laba. Karena masih belum menemukan solusi, Master mencoba untuk menggunakan skill pemisah kesadaran untuk mempercepat pemikiran. Lalu saat melihat skill-skillnya, Master menemukan skill pemanggil. Mungkin dengan adanya peliharaan, keberadaan Fran bisa ditemukan. Tapi jika dia menggunakan kekuatannya sekarang, otomatis rahasianya akan terbongkar di depan Amanda. Tapi demi keselamatan Fran, Master pun bersikap bodoh amat. Peliharaan yang akan Master panggil ialah Roger Sumatra. Di penjara. Serigala rek. Kemudian Master memilih serigala Onyx yang memiliki skill pendeteksi kehidupan. Master pun memulai pemanggilan dengan seluruh energi sihirnya. Tapi Roger Sumatra malah berniat menyerang Master. Nah lu, senjata makan tuan gak tuh? Amanda yang melihat itu pun mencoba untuk membunuh serigala itu. Tapi terpaksa Master menggunakan telepatinya untuk memberitahu untuk tidak membunuhnya. Terungkap serigala Onyx mengamuk karena terlalu banyak energi sihir yang dia simpan, yang menyebabkan kristal sihir di dalam tubuhnya melebihi batas bebannya. Secara tidak langsung serigala itu sedang kesakitan. Kemudian Amanda menyuruhnya untuk memberikan nama, bertujuan untuk memperkuat ikatan. Dan benar sih, peluang menjinakkan dengan nama sebesar 93%. Sehingga Master pun menamainya dengan nama Urushi, si serigala iblis kegelapan. Ya, proses penamaan itu membuat kristal sihir serigala kembali stabil, sekaligus Urushi bisa berevolusi. Jir, besar amat kayak... Tak hanya itu saja, Urushi mempunyai banyak skill. Langsung saja, Master menyuruhnya untuk mencari tuan aslinya. Dan... Di sisi lain, Fran terkena racun laba-laba. Namun, Master, Urushi, dan Amanda pun bergegas menuju ke arah Fran. Karena terkena racun mematikan, tubuhnya pun mulai melemah. Sehingga Fran pun pasrah dengan hidupnya. Tapi, Fran teringat dengan cita-citanya dahulu. Sehingga Fran pun mulai bangkit untuk menyelamatkan kedua pria itu. Ya, meskipun dia sudah terkena racun, tapi demi meneruskan cita-cita ayah dan ibunya untuk revolusi ras kucing hitam, Fran pun tak akan menyerah. Beralih ke Master yang sudah melewati beberapa rintangan. Sayangnya mereka menemukan jalan buntu, sehingga Amanda mencoba untuk menjebol tembok itu dengan menggunakan sihir angin. Di dalam ruangan itu dipenuhi dengan sarang laba-laba, sehingga Amanda dan Urushi tidak bisa memasukinya. Di sisi lain, Fran berusaha menghindari setiap serangan dari Master laba-laba. Namun karena efek racun, Fran tidak bisa menghindari terus-menerus, dan akhirnya dia pun terkena serangannya.
Namun di luar, Master pun mengajukan diri untuk menjebol jaring-jaring dengan kekuatan panas. Dan secara kebetulan, Fran pun berlari berniat menendang Master Tengen. Dan untungnya, Master muncul di waktu yang tepat sehingga Fran bisa diselamatkan. Akhirnya mereka berdua pun bertemu kembali. Dan sayangnya Monster Tengen itu kabur. Tapi yang terpenting bagi Master adalah Fran. Master kemudian mengeluarkan sihir heal untuk menyembuhkan Fran. Lalu Fran pun memeluk Master meskipun badan Master masih panas. "Oh anakku, lu bukan ibu gue anjir." Kemudian Master mengenalkan Urushi kepadanya dan bilang itu adalah adik laki-lakinya. Tapi Amanda kepo dengan pedang yang dibawa oleh Fran. Hayo lo. Tapi Amanda teringat kalau hal itu tidak boleh, sebab menanyakan senjata atau perlengkapan milik petualangan lain itu tidak sopan. Tapi Fran bersedia untuk menceritakannya karena Fran sudah percaya dengan Amanda. Ya, meskipun Amanda bukan orang jahat, tapi demi memiliki banyak orang yang Fran bisa percaya, Master pun mengizinkannya. Singkat cerita, setelah menjelaskan, Amanda langsung kelepek-kelepek sebab Master adalah senjata intelijen. Sebab dari dulu Amanda menganggap senjata intelijen hanyalah rumor saja, tapi ternyata beneran. Tapi Fran lupa dengan dua orang tadi anjir, udah sekarat pula. Wah, ada Dewi cuy. Oh bener. Untungnya mereka berdua tidak ingat apa-apa. Sebab jika mereka tadi mendengarkan tentang rahasia senjata Fran, Amanda akan memukulnya sampai amnesia. Yoroshiku ne, Shishoku. Setelah itu, mereka pun pergi dari ruangan itu untuk mencari teman-teman yang lain. Di sisi lain, Master Laba-Laba itu pun marah setelah mendapatkan luka bakar di tangannya. Beralih ke Master, tiba-tiba mereka bertiga melihat cahaya terang dan merasakan aura sihir yang sangat kuat. Lalu muncul lawan baru mereka. Kisah 12, Fran tak sabar menantikan petualangan baru. Kita flashback saat Amanda pernah merawat ras kucing hitam. Di sisi lain, para petualang kewalahan menghadapi monster laba-laba sebab tak ada habisnya. Tapi mereka tetap berusaha untuk melawan monster tersebut. Namun tak sedikit juga dari mereka yang terkena jebakan laba-laba. Aduh! Dan tiba-tiba datang batu besar menuju ke arah mereka. Dan untungnya Fran datang di waktu yang tepat, sehingga mereka pun selamat. Yos, sekarang waktunya Fran beraksi. Fran dan serigalanya mengeluarkan jurus tembakan untuk membabat monster laba-laba. Namun Amanda juga tak mau kalah. Dia juga ikut-ikutan dengan menggunakan sihir anginnya. Dan ternyata burung hantu itu adalah teman mereka yang bernama Tarua. Lanjut, sekarang Fran mau melawan Monster Tengen yang tadi lari dari mereka. Karena kejadian tadi, Fran disiksa, Fran sekarang sangat ingin balas dendam. Selain itu, mereka juga mengincar kristal langkah miliknya. Namun, Monster Tengen mengeluarkan perisai jaring laba-labanya, sehingga mereka pun tak bisa menyerang. Di sisi lain, burung hantu itu mengeluarkan sihir heal untuk mengembalikan stamina dan menyembuhkan luka para petualang. Tapi tenang, kelemahan jaring laba-laba itu adalah api, sehingga Fran pun hanya mudah dengan menggunakan sihir apinya. Namun saat berlari menuju ke arah monster, tiba-tiba monster menyerangnya dengan memanggil anak buahnya supaya mengurung Fran dan Master, bertujuan supaya dia bisa melarikan diri. Karena terdesak, Fran pun tak punya pilihan lain selain menggunakan sihir petirnya. Dan ya, dengan sihir itu musuh tak akan mati, tapi musuh tak bisa bergerak juga selama 1 menit. Ngarang sih. Sehingga kekuatan itu bisa berguna di lain waktu. Di sisi lain, Amanda yang melihat kemajuan Fran senang, tapi tiba-tiba Monster Tengen menyerang balik Fran, yang membuat Fran terpental jauh. Dan kejadian itu mengingatkan Amanda dengan anaknya yang bernama Flamia dan Kinan. Di saat itu, dia menyesal telah mengajari mereka berdua tentang sihir dan bertarung. Namun sekarang kedua anaknya sudah meninggal dunia.
Amanda menyesal memberikan ilmu bertarung kepada mereka berdua, dan ilmu itu malah menjadi malapetaka buat mereka. Sehingga Amanda pun tak mau kejadian itu terulang lagi kepada Fran. Dan ya, Amanda mengeluarkan sihir angin dahsyatnya. Saking dahsyatnya, monster laba-laba itu hancur tak tersisa. Dan ternyata monsternya itu hancur bersama kristalnya. Nah lu, dan karena tujuan Fran adalah kristalnya, akhirnya Fran pun bete. Dan sekali lagi Amanda mengulangi kesalahannya. Yang tadinya berniat membantu malah menjadi malapetaka buat mereka. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi di belakang Amanda meminta maaf ke Fran telah menghancurkan kristalnya. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di tempat inti dungeon. Di sana mereka melooting kristal-kristal yang bisa dijual mahal. Tapi mereka harus merahasiakan tempat ini. Saat ada kesempatan, Krat menghampiri Fran untuk berterima kasih telah menyelamatkan anggotanya. Tapi tetap dia sombong di depan Fran, dan inilah yang Fran lakukan. Singkat cerita, mereka menginap di tempat sebelumnya. Di situ, Fran bertanya tentang anak kucing ke Amanda. Namun Amanda menjelaskan kalau kedua anak kucing itu sudah tidak ada di dunia ini. Karena itulah Amanda sekarang mendukung Fran untuk berevolusi. Tapi Amanda menyuruhnya jangan terlalu memaksakan diri. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai ke kota dan misi penyelidikan dungeon laba-laba ini pun selesai. Di kantor, ketua lega dengan pencapaian Fran yang membuatnya tidak dijuluki seorang pedofil lagi. Sehingga ketua juga memberikannya izin untuk memasuki dungeon Ulmut. Lalu Fran berencana untuk pergi dari kota Elesa besok atau lusa. Sebelum pulang, Fran disuruh untuk melihat kelasnya, sebab kelas Fran sudah berubah menjadi Sword Magus. Ya, naik level lah intinya. Lalu dilanjutkan Fran mampir ke toko kakek untuk mengambil jirah yang dia pesan dahulu. Dan inilah jirah baru Fran. Bahan-bahan yang dipergunakan di dalam jirah ini nggak kaleng-kaleng, sebab bahan-bahan itu sudah diberi nama sehingga diberkati oleh dewa yang membuat status jirahnya meningkat. Tapi Master bertanya tentang kenapa pusar Fran terlihat. Pusar Fran terlihat yang membuat Fran malah semakin kawaii. Apa woi maksudnya woi? Kakek pun menjelaskan bahwa ras kucing hitam kebanyakan menyukai jirah yang ringan supaya mereka bergerak dengan bebas dan juga bisa merasakan aliran angin dengan kulitnya, sebab mereka tidak menyukai perlengkapan berat karena mengurangi kecepatannya. Terbukti, Fran sangat suka dengan jirah tersebut. Tapi tenang, meskipun pusarnya tidak tertutupi oleh jirah, tapi jirahnya melindungi seluruh badan Fran. Terlihat saat kakek memukul Fran, dia malah mental sendiri. Tapi kakek menyuruh mereka untuk menghindari saja setiap serangan, sebab armor setebal apapun pasti akan rusak. Kemudian kakek memberitahu mereka kalau dia juga akan pergi ke kota Ulmut, kota yang akan Fran tuju. Namun sayangnya kakek tidak bisa mengikuti mereka sebab Fran dan Master menggunakan jalur laut. Sedangkan kakek adalah seorang kurcaci, habitatnya di pegunungan, otomatis dia tidak bisa berenang. Sehingga kakek akan mengambil rute darat saja. Tapi kakek menyuruh mereka setelah sampai di kota tersebut, mampir saja ke tempatnya. Di sisi lain, Amanda menghampiri mantan muridnya, yaitu Rufus. Di situ mereka berdua membicarakan tentang seorang kucing hitam. Siapa lagi kalau bukan Fran? Sehingga mereka berdua teringat dengan dua pembuat masalah itu. Namun setelah kedua pembuat masalah itu keluar dari panti asuhan, mereka tidak pernah terlihat lagi. Dan hal itu membuat Amanda menyesal dengan keputusannya. Singkat cerita, di pagi harinya, Fran disambut oleh semua orang di kota. Mereka semua memberikan pesan untuk Fran supaya hati-hati saat berpetualang. Sehingga Master yang melihat itu senang. Fran mempunyai banyak teman.
もっと時を追い出してたな。もう道中罠には気をつけてください。次は俺が勝つ。アレッサに来たらうちの店。 Lalu Fran berjanji ke Amanda jika dia kembali lagi, dia pasti akan bisa melawannya. Namun Amanda terlihat murung sebab dia teringat dengan 2 kucing yang pernah dia asuh. Dia takut kalau Fran tidak kembali lagi. Tapi Amanda tetap menyemangati Fran supaya dia bisa menjadi lebih kuat. Dan Fran mempunyai hadiah spesial untuk Amanda, yaitu... Mata ne, Mamanda. Ya, lalu kita flashback ke masa lalu. Ternyata 2 kucing hitam yang pernah dia asuh adalah ibu dan ayahnya Fran. Sehingga Amanda pun sangat senang melihat Fran ingin melanjutkan cita-cita orang tuanya untuk berevolusi. あなたたちの忘れ形見ててあげて。いってらっしゃい、フランちゃん。 Beralih ke kantor, ternyata pria ini adalah keponakan ketua serikat yang ditugaskan sebagai mata-mata untuk menyelidiki Fran yang dicurigai sebagai mata-mata Retios atau musuh mereka. Tapi untungnya kata burung hantu, Fran tidak memiliki sedikit pun niatan jahat dan malah hatinya dipenuhi dengan rasa penasaran. Dan inilah episode terakhir dari Tensei Shintara Gendeshita Season 1. Di akhir scene kita diperlihatkan Fran terbang, namun Fran tertabrak oleh sesuatu sehingga Fran pun jatuh ke sebuah rumah. Di dalam terdapat orang yang bernama Jen Dunvik dan bersambung. Yuk, gimana rek kabarnya? Ya, gak tahu sih, sumpah cuy. Admin, ya bagi kalian yang menonton sampai akhir sih hebat sih. Terima kasih. Dan gimana cuy? Aduh, sampai akhir gini ya kan. Admin beberapa hari ini mengalami beberapa masalah gitu. Beberapa hari lalu admin kan kaget gitu, channel admin tiba-tiba hilang gitu. Kalau kalian nyadar ya kan, soalnya jam berapa ya? Jam 9 malam lah admin cek, loh kok YouTube saya hilang gitu. Waduh, ternyata di ban sama YouTube. Tapi untungnya bisa kembali. Tapi ya kan, banyak video admin yang kena copyright cuy, termasuk video mau sama dan itu cuy Saiki Kusuo ya, yang view-nya 200.000 300.000. Aduh, admin sumpah cuy tertusuk banget. Dan itu view admin ya kan menurun terus gitu. Admin bingung harus apa gitu. Makanya ya mungkin ini keputusan yang kata teman admin yang sangat tepat, yaitu membuat channel lagi. Dan mungkin kalian yang merasa, ya gak sih cuma 1 orang sih yang dengarkan ini sih, mungkin banyak banget enggak. Ya mungkin admin akan membuat channel lagi ya kan. Admin coba analisis dulu dah, apakah benar ini admin channel admin beneran nggak bisa naik gitu. Oke lah, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Dan bye bye cuy.